Sinetron Buku Harian Seorang Istri episode nanti malam 18 Juli 2022 hanya di SCTV 1 untuk kita semua, yang tentunya semakin seru dan menarik untuk kita tonton ya guys. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasan. Di situ terlihat Amira dan Saskia yang sedang diskusi untuk mendekatkan Saskia bersama Pasha. Di sisi lain, apapun risiko di dalam hatinya Amira telah mengatakan kepada Saskia, aku ini tidak mau pacaran dulu karena aku telah banyak tanggungan untuk mengasih nafkah keluarga. Di sisi lain, kamu harus semangat untuk mempertahankan cinta kamu kepada Pasha. Kamu jangan terhalangi oleh badai dan apapun rintangan untuk mencintai seseorang. Sedangkan aku tidak ingin berpacaran dulu karena gimana keluargaku di kampung. Kalau aku tidak fokus untuk kerja, mungkin keluargaku di kampung akan kekurangan dengan resiko-resiko yang harus dimakan setiap harinya. Di situ Amira mengatakan hal itu kepada Saskia. Oke guys, singkat cerita terlihat di kontrakan rumah Dewa Buana. Di sisi lain, Dewa akan menuju ke sebuah hotel ya untuk melaksanakan syukuran 4 bulan Nana Buana. Di sisi lain, Dewa telah menyewa hotel yang begitu megah sekali, dan di situ Dewa dan Nana akan berangkat. Namun setelah keluar dari rumah, setelah Nana dan Dewa Junior pun mau berangkat, tiba-tiba melihat ban mobilnya kempes ya guys. Di sisi lain, keterkejutan Dewa setelah bannya kempes, tiba-tiba Dewa pun bingung. Namun geng anak buahnya Pak Nopal datang tiba-tiba ingin membantu Dewa Buana. Di sisi lain, Nana berkata, ada apakah kok tiba-tiba ban mobil tersebut kempes? Dan Nana pun berkata kepada suaminya itu Dewa Buana, jangan-jangan akan ada sesuatu dengan acara ini, ungkap Nana kepada Dewa. Di sisi lain, di situ Dewa pun terdiam dengan hal seperti ini, dan selesai sudah. Dan singkat cerita, dan ban tersebut telah didandanin oleh anak buah Pak Nopal. Oke guys, di adegan selanjutnya terlihat di rumah Buana. Di situ Roni yang telah memandang fotonya seseorang. Namun tiba-tiba Roni sedang berkata betapa cantiknya wanita yang ada di foto tersebut. Namun tiba-tiba datang istrinya Lipiul, dan di situ Roni si bayawak darat ya. Di sisi lain, Roni pinter acting dan langsung dia berdiri. Istriku yang cantik sudah dandan dan mari kita berangkat. Namun sebelum keberangkatan ke acara Nana, di situ terlihat Ronai Buanai terdiam karena Lipiul istrinya mengatakan kepada suaminya bahwasanya, Mas Roni, aku kenapa tidak punya anak terus, sedangkan aku yang ingin diharapkan sekali adalah punya momongan. Di situ pertanyaan-pertanyaan istrinya kepada Ronai Buanai membuat Ronai terdiam. Namun Ronai akan mempunyai inisiatif kepada istrinya itu Lipiul. Aku punya ide sayang untuk mempunyai anak. Aku izinin nikah dan aku izinin punya istri dua, nanti anaknya kita ambil. Di situ marah sekali Lipiul dan bibirnya Roni dicubit sampai berkata, Roni, aku sakit dicubit kamu, ungkap Ronai Buanai kepada Lipiul. Singkat cerita, di situ setelah canda tawa walaupun kejengkelan, Lipiul tiba-tiba dipanggil oleh para Buana dan Lipiul pun bergegas untuk mendatangi Bu Farah. Singkat cerita, di sebuah pestanya Nana, semua para tamu undangan sudah kumpul semua. Di sisi lain, di situ terlihat para Buana tersenyum karena
Perkumpulan para undangan yang telah diundang oleh Nana dan juga Dewa semuanya sudah datang. Namun ada hal yang mengganjal kepada pikiran Nana dan juga Dewa, karena dilihat-lihat Pak Nopal belum datang. Di sisi lain, di situ Nana dan Dewa menunggu Pak Nopal dan menunggu kedatangannya supaya Pak Nopal menyaksikan syukuran 4 bulan cucunya. Di sisi lain, para buana langsung melihati Nana dan juga Dewa. Di situ Nana berkata, "Kemana ya Pak Nopal kok belum juga datang?" Di sisi lain terlihat Lipiul. Lipiul melihatin gerak-gerik tingkah laku mamanya itu para buana. Dan Bu Para berkata kepada Dewa, "Dewa, acaranya segera dimulai. Kita mau nunggu siapa lagi?" ungkap para buana kepada Dewa. Namun di situ terlihat Nana yang berkata kepada Bu Para bahwasanya, "Mama Para, tunggu dulu sebentar, aku akan nunggu Pak Nopal." Di adegan selanjutnya, di situ anak buah Pak Nopal sangat bimbang dan ragu ada apakah dengan Pak Nopal, dan anak buahnya langsung menghubungi Pak Nopal karena kekhawatiran anak buahnya kalau ada apa-apa dengan Pak Nopal. Di sisi lain, anak buah Pak Nopal pun melihat Nana sangat gelisah karena menunggu kedatangan ayahnya yaitu Pak Nopal. Singkat cerita, Pak Nopal datang dan keluar dari sebuah mobil. Namun tiba-tiba anak buahnya menelepon Pak Nopal. Di sisi lain, anak buah Pak Nopal tersebut berkata kepada Pak Nopal, "Pak Nopal, kamu di mana? Nana sangat gelisah dan sangat ditunggu sekali kehadiran Pak Nopal." Dan Pak Nopal pun menjawab, "Aku sudah ada di luar dan aku akan segera masuk ke dalam." Singkat cerita, setelah teleponan beres Pak Nopal dengan anak buahnya, dan Pak Nopal berjalan untuk menuju ke dalam hotel yang telah ada acara Nana Buana. Di situ terdengar oleh para buana, anak buahnya Pak Nopal sedang menelepon dan membisikkan kepada Nana bahwa Pak Nopal sudah ada di depan. Dan Nana pun berkata, "Alhamdulillah Papa sudah ada di depan." Dan setelah itu para buana mendengarkan bisikan-bisikan anak buah Pak Nopal kepada Nana Buana. Dan Dewa pun sangat senang karena dengan kehadiran mertuanya itu Pak Nopal yang akan datang menyaksikan syukuran calon cucunya. Singkat cerita, di situ para buana pamitan kepada Dewa dengan alasan dia akan ke kamar mandi. Di sisi lain, para buana langsung membelok ke pinggir dan dia langsung mengambil sebuah HP dan menghubungi si Tony, si tangkurak bau. Di situ para buana menelepon Tony dan para buana menghubungi Tony untuk mencelakai Pak Nopal. Dan di sisi lain, para buana langsung berkata kepada Tony bahwasanya, "Tony, kamu sudah siap, Pak Nopal sudah ada di depan," ungkap para buana. Setelah itu langsung para buana pun mematiin HP-nya karena sudah menghubungi Tony yang akan menjahati Pak Nopal disuruh oleh Bu Para. Oke guys, singkat cerita di situ terlihat Pak Nopal. Pak Nopal yang akan masuk ke dalam rumah yang ada acara. Di situ Pak Nopal dihadang oleh penjaga tamu dan Pak Nopal langsung menyuruh nanda tangan. Dan di sisi lain, Pak Nopal dikasih minum. Tiba-tiba di belakang datang rombongan anak buah Tony yang disuruh para buana untuk mencelakakan Pak Nopal. Pak Nopal tidak sadar diri langsung minum air tersebut. Dan di sisi lain, padahal yang di depan itu semua anak buah Bu Para. Pak Nopal meminumnya dan anak buah Tony berkata kepada Pak Nopal, "Gimana Pak, minumannya enak enggak?" ungkap penjaga di depan untuk menjaga semua tamu. Dan Pak Nopal berkata, "Enak sekali minuman ini." Dan di situ langsung Pak Nopal pun pamitan akan masuk ke dalam. Singkat cerita, setelah minum dan Pak Nopal masuk ke dalam, Pak Nopal berjalan langsung merasakan gagal yengan dan Tony mengikuti dari belakangnya. Karena
Tony sudah mengasih sebuah racun untuk di minuman Pak Nopal agar Pak Nopal pingsan. Pak Nopal berkata di dalam hatinya dan dia pun merasakan ada kejanggalan di badannya, dan Pak Nopal jejaring-jejaring berjalan. Namun di situ tidak lama kemudian Pak Nopal terjatuh dan langsung diangkat oleh rombongan Tony yang disuruh oleh para buana untuk menyakiti dan untuk menyelakakan Pak Nopal. Di sisi lain di situ keberhasilan Tony membuat Pak Nopal tak berdaya. Apa yang akan terjadi dengan Pak Nopal? Maka dari itu ikuti di adegan-adegan selanjutnya. Nah, oke guys, setelah itu langsung Tony pun menghubungi para buana dan para buana berkata, lama bingit si Tony menghubungi aku. Tiba-tiba di situ langsung Tony menelepon Bu Parah dan Tony pun berkata kepada Bu Parah, kerjaanku sudah selesai dan berjalan dengan mulus. Pak Nopal sudah tidak berdaya, aku bawa ke tempat yang jauh sekali, ungkap Tony mengatakan hal itu kepada Bu Parah. Oke guys, di adegan selanjutnya di situ terlihat Kelvin si bayawak darat bersama Pajar. Kelvin bersama Pajar yang akan mencari keberadaan Alia si ular kobra karena Alia telah menghilang. Di sisi lain Pajar dan Kelvin telah mencari ke sebuah semak-semak hutan. Namun setelah beberapa kilo perjalanan Kelvin dan Pajar dan Kelvin berhenti di tengah-tengah hutan. Di sisi lain di situ Kelvin mengajak untuk berlomba kepada Pajar. Ungkap Kelvin, Pajar, biar kita nggak ribut, siapa yang mendahului menemukan Alia itu adalah pemenangnya, dan yang kalah harus menjauhi dari kehidupan Alia dan juga kehidupan yang menemuinya. Di situ langsung Pajar berkata, untuk apa kamu menaruhkan hal itu pekerjaan konyol. Namun Kelvin berkata lagi, aku biar kita tidak ada kesalahpahaman dan biar kita tidak ada keributan lagi. Dan di situ Pajar bertanya, janji kamu apa kalau seandainya Alia ketemu oleh aku, ungkap Pajar. Nah, di sisi lain di situ terlihat Saskia yang telah merenung memikirkan nasibnya, dan di sisi lain Amira yang terus memberi semangat kepada Saskia agar Saskia tidak galau lagi. Dan Saskia mengatakan, Amira mengatakan bahwa Pasa telah datang akan menjemput kamu untuk jalan ke sebuah pesta. Di situ Saskia pun mengatakan hal itu kepada Amira kepada Saskia untuk berjalan bersama Pasa. Nah, oke guys, sebelum lanjut Mimin sarankan bagi kalian yang baru menemukan channel ini, jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe-nya. Dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak terlewatkan di channel ini. Dan jangan lupa juga ya guys, tonton terus video ini sampai habis agar tidak ada kesalahpahaman di antara kita. Dan mari kita doakan para pemain buku harian seorang istri ini agar selalu diberi kesehatan dan doakan juga sinetron buku harian seorang istri agar selalu bertengger di rating nomor 1. Amin ya robbal alamin. Oke guys, kita langsung aja ke pembahasan selanjutnya. Di situ terlihat kekhawatiran dan ketegangan Dewa dan Nana karena menunggu Pak Nopal tidak juga datang. Namun di sisi lain tiba-tiba Dewa mendatangi Lucky dan Dewa berkata, kemana Pasa Lucky? Dan Lucky pun menjelaskan bahwa Pasa itu sedang di perjalanan karena Pasa sekarang setelah kenal dengan Amira dia selalu banyak alasan. Singkat cerita, di sebuah kampung melihat nenek-nenek yang sedang mengurus si Alia si ular kobra. Nah oke guys, mungkin sampai di sini dulu. Mimin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.